Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Oleh karena itu, mari kita syukur bersama dengan membaca kalimat tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, mari kita sanjungkan sholawat qurbah untuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Salawatullahi wassalamuhu ala Ahmad wa qarabatihi wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi wa azwajihi. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, kali ini kami hadir untuk menjumpai saudara-saudaraku dengan judul Rahasia Jalan Rizki dan doa pilihan dari Allah untuk meraihnya. Rahasia, mengapa rahasia? Jalan rezeki bagi orang yang tidak tahu maka akan menjadi rahasia, sesuatu yang sulit. Tetapi bagi orang yang bertakwa justru menjadi sangat mudah sekali. Jalan rezeki menurut Al-Quran setidaknya ada 8 jalan mendapatkan rezeki. Dan menurut hadis Rasulullah, banyak jalan mendapatkan rezeki, salah satunya diantaranya dengan membaca sholawat. Itu menjadi 9 jalan rezeki. Tetapi bagi orang yang tidak bertakwa dan tidak beriman, ini sungguh sangat menjadi rahasia, sesuatu yang sangat sulit. Namun bagi orang yang bertakwa, bahkan tidak usah bekerja pun uang akan didapatkan. Dan salah satu di antara 8 jalan rezeki yang ditunjukkan Allah di dalam Al-Quran, salah satunya adalah jalan rezeki yang ditunjukkan Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, yang artinya, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur akan nikmatku, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku Allah, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Itu adalah salah satu cara yang ditunjukkan oleh Allah kepada hambanya kalau ingin dicukupi rezekinya.
Apa itu? Bersyukur. Seberapapun hasil kerja kita, pendapatan kita, perlu disyukuri di dalam hati kita atas nikmat yang diberikan Allah itu. Agar apa? Satu, agar barokah rizkinya itu. Kalau barokah itu ciri-cirinya ziyadatul khairi, selalu bertambah kebaikannya. Kalau Allah memberikan hari ini uang 10.000, maka syukurilah 10.000 itu. Karena 10.000 akan dilipatkan oleh Allah ketika kita syukur dengan hati yang tulus dan ikhlas karena Allah. Dan hati kita qanaah. Harus qanaah dulu, baru bersyukur. Qanaah itu apa? Menerima apa adanya yang diberikan Allah dengan ikhlas, itu namanya qanaah. Kalau orang Jawa mengatakan narimo ing pandum, menerima apa adanya pemberian Allah, itu jalan rezeki. Kemudian Allah sudah memilihkan bagaimana kalau kita bersyukur yang benar. Bersyukur yang benar ini sudah dituntunkan oleh Rasulullah. Ya. Doa pilihan itu juga dipilihkan oleh Allah. Lewat siapa? Lewat Rasulullah. Doa pilihan yang dipilihkan Allah untuk hambanya apa itu? Kalimat hamdalah. Kelihatannya sepele, tapi luar biasa manfaat dan pahalanya. Bisa memberatkan timbangan kebaikan kita besok di yaumul mizan ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengatakan di dalam itu? Barang siapa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka akan dituliskan untuknya 30 kebaikan. 30 kebaikan. Apa tidak hebat itu? Sekali membaca alhamdulillahirabbil alamin itu akan dituliskan 30 kebaikan. Dan dihapus pula 30 kesalahan. Hadis riwayat Ahmad. Itu seperti itu. Jadi Allah itu memberikan rezeki itu sebenarnya sudah tertata dengan rapi dan baik sekali. Cuma kita ini yang kurang pemahaman terhadap agama, menjadi sulit dan menjadi rahasia yang sulit ditebak. Kemudian setelah itu tahu, oh begitu ya, terus ketika akan bersyukur, ayo luruskan dulu niatnya. Karena bersyukur kalau tidak lurus niatnya, maka tidak akan menjadi kebaikan. Yang pertama, kalau bersyukur itu niatnya apa? Niat lillahi ta'ala. Niat karena perintah Allah Ta'ala. Jangan karena yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini niatnya lagi. Karena memohon ridho Allah. Niatkan dalam hati, aku membaca hamdalah ini karena memohon ridho Allah, bukan karena siapa-siapa, bukan memohon rezeki, bukan, memohon ridho Allah. Niatnya itu. Kalau niatnya sudah dapat untuk akhirat, maka yang dunia nanti akan mengikuti. Jangan kebalik. Ya Allah, saya niat membaca hamdalah untuk mendapatkan rezeki. Keliru itu. Jangan itu. Pertama itu niat karena lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala, Allah yang Maha Agung. Niatnya bagaimana? Oh, ini perintah Allah, melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, mohon ridho
Allah. Itu niatnya yang ada 2 tadi. Kemudian bagaimana saat berdoa? Nah, saat berdoa ini ada 4 yang dituntunkan di dalam Al-Quran. Sikap batin kita ketika berdoa itu ada 4 tuntunan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang pertama apa? Sikap tadorruan bahasanya di dalam Al-Quran. Apa? Berendah diri, hilangkan rasa sombong, hilangkan rasa pandai, hilangkan merasa kuat, hilangkan merasa berkuasa, hilangkan semuanya. Kita nggak punya apa-apa. Rendahkan serendah-rendahnya di hadapan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah tadorruan wa khufyah. Apa itu? Berdoa dengan suara yang lembut. Ketika berdoa itu ada yang mengatakan di antara diam dan berbisik. Di antara itu, jangan terlalu keras, jangan terlalu lemah. Ya, yang kedua, yang lembut, yang pelan, halus. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, menurut Al-Quran ini apa? Yang ketiga adalah khauf. Khauf itu rasa takut tidak akan diterima. Ini pernah dilakukan oleh umat Islam ketika umat Islam, tentara Islam berperang dalam perang Badar. Jumlah umat Islam waktu itu hanya 313 tentaranya, sementara lawannya ada 1.500. Tapi karena waktu itu doanya, aduh ya Allah, kami ini hanya 313 melawan sekian, bagaimana kalau nanti kami kalah? Takut karena seperti itu. Maka dalam perang Badar memperoleh kemenangan yang luar biasa. Ini contoh. Kemudian yang keempat, setelah yang ketiga, yang keempat adalah tomaan. Toma itu mengharapkan akan dikabulkan doanya, atau optimis dalam bahasa sekarang. Ini harus dipunyai sikap itu. Ya, sikap itu. Kemudian yang kelima. Nah, yang kelima ini kita ambil dari kitab Al-Hikam. Itu ada di sana untuk mempercepat doa itu, gampangan untuk nyongrok. Nah, nyongrok doa kita yang kita minta itu supaya cepat terkabul, yaitu ketika berdoa merasa adillah. Apa itu adillah? Merasa hina di hadapan Allah. Kita itu gak punya apa-apa, tidak punya kekuatan, tidak punya daya, tidak punya kemampuan, apapun kita tidak punya dibanding Allah. Harus merasa hina dibanding ketika menghadap Allah itu. Ya, yang kelima yaitu adillah. Dan yang keenam adalah apa? Iftikor. Apa iftikor itu? Merasa butuh sekali akan bantuan Allah. Nah, 6 sikap inilah yang harus dilaksanakan ketika kita ingin doanya dikabulkan oleh Allah. Dan jangan sampai kita berdoa. Kalau dalam pengajian Al-Hikam dikatakan berdoa kok melambai-lambai. Tahu melambai-lambai? Lambai, kalau orang Jawa lambai itu ini di lisan, hanya di lisan saja. Tapi yang benar adalah di dalam hati, fis sudur, di dalam hati, tidak hanya di lisan, tapi di dalam hati. Hadir betul, doa itu Allah hadir di hati kita. Ya, itu. Kemudian yang terakhir, yang penting juga ini, yaitu bagaimana cara mengamalkannya. Harus tahu mengamalkannya. Ringan sekali, yaitu cukup dibaca 33 kali sehabis sholat fardu. Apa yang bilang? Alhamdulillah, alhamdulillah.
dalam hati, sampai di dalam hati, jangan tergesa-gesa. Berdoa itu tidak boleh tergesa-gesa. Sholat juga tidak boleh tergesa-gesa. Maka ini penting ya, harus pelan, tadi tidak tergesa-gesa ya. Nah, kemudian dibaca ini berapa? 33 kali setiap selesai sholat fardu. Setelah sholat zuhur, sebelum berdiri, lakukan ini, zikir ini. Dan itu sudah dilakukan seperti biasa di dalam selesai sholat fardu. Kalau kita mau mengikuti wiridan setelah sholat itu, karena kebanyakan setelah sholat pergi gak ikut wiridan, rugi itu ya. Maka jangan sampai kita itu menjadi orang yang rugi di hadapan Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Dalam berdoa apapun, jangan sampai urutannya seperti tadi itu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kekurangan, mohon maaf. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.